Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, di sini saya Faik Jafar Siddiq sebagai fasilitator teman-teman dalam pertemuan kali ini. Dan saya nggak sendiri nih teman-teman, saya ditemani oleh teman saya yaitu, silahkan. Mas Bagus. Oke, perkenalkan nama saya Bagus Setiawibowo, bisa dipanggil Bagus ya Mas Faik Jafar. Saya menemani Mas Faik Jafar yang menjadi fasilitator pada kesempatan kali ini. Oke, di sini itu kita akan melakukan penyampaian materi tentang komunikasi interpersonal, itu dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal para anggota Fortune Entertainment, dan yang kedua meningkatkan keterampilan anggota Fortune Entertainment dalam komunikasi interpersonal dan menerapkannya baik dalam komunitas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesi apa saja yang akan dilaksanakan pada pelatihan yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, kita akan pada pelatihan kesempatan kali ini ada 5 sesi teman-teman. Sesi pertama adalah sesi perkenalan atau building rapport yang kita laksanakan ini. Sesi kedua adalah sesi menyampaikan materi mengenai bagaimana cara atau teknik komunikasi interpersonal yang baik dan benar itu seperti apa. Dan sesi ketiga adalah memunculkan rasa keterbukaan dan empati melalui sharing session. Sesi keempat adalah melatih perilaku positif dan suportif melalui problem solving yang kita akan kemas mengenai atau dengan games yang seru tentunya. Dan sesi yang terakhir atau sesi kelima yaitu bermain peran yang melibatkan seluruh anggota Fortune Entertainment dan evaluasi pelatihan. Nanti teman-teman sekalian akan berpartisipasi dalam sesi yang kelima itu tadi. Nah, pada malam hari ini kita akan langsung saja ke sesi yang kedua yaitu menyampaikan materi mengenai bagaimana cara atau teknik komunikasi interpersonal yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Jafar Siddiq. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan ditemani dengan teman saya yaitu Mas Bagus Setiawibowo. Mas Bagus. Ya, di sini kami akan menyampaikan materi tentang komunikasi interpersonal. Oke. Next. Apa itu komunikasi dan pesan komunikasi? Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau bercerita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin atau communicatus, artinya berbagi atau menjadikan milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Peran komunikasi menempati posisi yang sangat strategis bagi pengelolaan sebuah organisasi. Baik buruk organisasi tergantung pada kualitas komunikasi. Dari istilah yang sudah dipahami bersama yaitu tidak ada masalah selama komunikasi masih berjalan dengan baik. Menurut George dan Jones 2012 bahwa komunikasi sangat penting karena komunikasi dapat mempengaruhi segala hal dalam organisasi. Semakin berkembangnya zaman, komunikasi mampu dilakukan dengan berbagai cara. Namun komunikasi interpersonal merupakan hal yang penting karena komunikasi interpersonal tidak tergantung pada teknologinya, namun pada kualitas orangnya. Menurut Newstrom, menjelaskan arti penting komunikasi antara lain untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama semua elemen yang ada dalam organisasi. Terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, next. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Menurut yang pertama, jenis-jenis komunikasi adalah downward communication, adalah komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua, non-verbal communication, merupakan komunikasi yang non-verbal. Dan yang ketiga,
Ada interpersonal communication, adalah komunikasi interpersonal. Oke, next Mas. Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi ini biasa disebut dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia. Dan biasanya feedbacknya langsung diketahui. Sifat dari komunikasi interpersonal itu sendiri ialah diadik mencakup semua jenis hubungan antara manusia, mulai dari hubungan yang paling singkat dan biasa, yang seringkali diwarnai oleh kesan pertama, sehingga hubungan yang paling mendalam. Nah, selanjutnya adalah proses komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah encoding. Salah satu aktivitas internal pada diri komunikator untuk menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan nonverbal yang disusun berdasarkan aturan tata bahasa, serta disesuaikan dengan karakteristik komunikasi. Yang kedua adalah decoding. Aktivitas ini biasa dikerjakan komunikan, disebut dengan decoding. Proses dari decoding ini melalui indera. Ia mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah. Yang ketiga adalah respon, diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebuah tanggapan. Dan yang keempat adalah hasil respon, yaitu hasil respon dapat bersifat positif dan netral ataupun negatif. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai fasilitator. Monggo silahkan Mas Bagus. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Jafar. Jadi saya di sini menemani Mas Jafar sebagai fasilitator pertama dan saya sebagai fasilitator kedua ya Mas Jafar ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke yang B, yaitu tata cara kunci sukses hubungan antar pribadi. Nah, ini ada 8 tata cara kunci sukses hubungan antar pribadi. Kita mulai dari yang pertama atau yang A, yaitu berbicara tentang kesamaan kita dengan orang lain. Nah, biasanya apabila ada kesamaan atau dalam bahasa Inggrisnya similarity antara diri kita dengan orang lain akan menimbulkan rasa saling menyukainya. Saya kira teman-teman di sini pernah merasakan hal tersebut. Semisal ketemu atau mungkin berbincang dengan temannya yang memiliki kesamaan kesukaan, jadi kan lebih nyambung seperti itu. Nah, kemudian yang B, yaitu membicarakan kesukaan atau minat orang lain. Orang akan menyukai kita apabila berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Nah, ini A dan B ini memiliki hubungan antara satu sama lain ya. Jadi mereka atau dalam melakukan komunikasi, jika berbicara dengan kesukaannya, jadi akan lebih nyambung, lebih klop seperti itu. Oke, selanjutnya yang C, membuat orang lain merasa penting. Nah, kemudian yang D, mengingat nama orang. Dalam hal ini mengingat nama orang berarti mengingat seluruh diri dalam orang tersebut. Dengan kata lain sebagai wujud perhatian yang ditujukan atau ditunjukkan. Jadi semisal kita udah klop dengan orang tersebut dari segi cara kita bagaimana berkomunikasi, sudah klop mengenai apa yang akan dibahas, ataupun kita mengenai atau mengenal nama-nama orang yang kita ajak komunikasi. Nah, maka dari itu kan kita mengingat dari apa yang mereka sukai, namanya siapa, kemudian bisa kenal atau bisa mengetahui sifat-sifatnya seperti itu. Dan yang E, tidak merasa rendah diri. Apabila kita merasa rendah diri akan menyebabkan kekakuan saat berlangsungnya komunikasi. Dan biasanya akan terlalu memperhatikan kegagalan dibandingkan kesuksesannya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang F. Yang F ini berpenampilan bersih dan rapi. Nah, pada umumnya orang akan menyukai kebersihan dan kerapian. Nah, jadi walaupun dalam diri kita sudah rapi, nah akan tapi kan orang lain juga saat diajak komunikasi oleh kita kan enak juga pandangannya seperti itu. Oke, yang G, menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang menyenangkan. Dalam hal ini berhati-hatilah menggunakan bahasa yang akan dilakukan dalam berkomunikasi seperti itu. Dan yang terakhir, yang H, adalah menyiapkan mental untuk menerima kritik. Nah, bila cepat tersinggung dan putus asa akan sulit mencapai suatu keberhasilan dari komunikasi yang akan dilakukan. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persepsi terhadap orang lain, dimulai dari yang A. Yang A ada unsur sosial dan budaya. Unsur sosial budaya, mohon maaf. Yang pertama adalah belief, value, dan attitude. Belief artinya kepercayaan, value
merupakan nilai-nilai dan attitude adalah suatu perilaku seperti itu. Dan yang kedua adalah world view, artinya pandangan secara keseluruhan mengenai orang lain atau lawan bicara kita, dan yang ketiga adalah cognition construction atau konstruksi dalam pikiran seperti itu. Oke. Selanjutnya kita memasuki yang B mengenai faktor yang mempengaruhi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Yang pertama adalah hal-hal yang ada di dalam diri sendiri. Yang kedua adalah hal-hal yang ada pada diri orang lain. Dan yang ketiga adalah situasi saat hubungan interpersonal dilakukan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hal-hal yang ada dalam diri sendiri. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kepribadian. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Yang ketiga keadaan emosi saat itu, saat terjadinya komunikasi. Dan yang ketiga atau yang keempat, mohon maaf, peran yang dipegang. Nah, oke. Selanjutnya yang nomor 2, mengenai hal-hal yang ada pada diri orang lain. Nah, ini terdapat 4 macam juga. Yang pertama adalah ciri fisik, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga antar suku, dan yang terakhir adalah usia. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 3 adalah situasi saat hubungan interpersonal dilakukan. Ada 2. Yang pertama ada kondisi fisik terkait dengan ruangan, penerangan, cuaca, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kedua adalah konteks sosial seperti status ekonomi, jabatan, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman. Sesi yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi dari kami, fasilitator sudah menjelaskan mengenai materi, bagaimana cara komunikasi interpersonal yang baik itu seperti apa. Nah, saya kira saya cukupkan sesi pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari. Tentunya teman-teman jangan sampai lupa, karena teman-teman sudah menandatangani kontrak ya, tadi di inform konser pada awal sebelum melakukan pelatihan ini, jadi mohon wajib hadir seperti itu teman-teman. Baik, apabila ada salah kata dari saya dan rekan saya Faizar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus, Mas Faik. Sama-sama.